Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Zia SHMH. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muara Bungo dengan NIDN 1005109301 dengan NUPTK 633777716722303333. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitunya Hukum Perdata. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 2 dengan kode mata kuliah HUK 201 berbobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum, orang, dan badan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat privat. Penjabaran mata kuliah ini meliputi sejarah hukum, subjek hukum, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, serta pembuktian dan daluarsa. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, asas, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibekali keterampilan menganalisis kasus dalam hukum yang melibatkan subjek hukum dan dapat menyusun argumentasi hukum secara sederhana terkait subjek hukum yang nantinya akan dijadikan sebuah jurnal yang akan diterbitkan pada Prodi Ilmu Hukum. Kemudian jurnal tersebut didaftarkan Haki sebagai output dari pembelajaran mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan tersebut telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi Ilmu Hukum Universitas Muara Bungo. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPLK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan secara sistematis konsep dasar hukum perdata meliputi pengertian, ruang lingkup, asas-asas, serta sistematika perdata di Indonesia. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menjelaskan sumber-sumber hukum. Serta sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis kedudukan dan kapasitas subjek hukum, orang dan badan hukum, serta objek hukum dalam berbagai peristiwa hukum. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis prinsip, unsur dan akibat hukum dari perikatan dan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun CPMK 5, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep hukum perdata dan menyelesaikan kasus sederhana secara logis, sistematis, dan berbasis argumentasi hukum yang tepat. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta EPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui aplikasi Google Class Meeting yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Hukum Perdata. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, bahan ajar, jurnal, dan media pendukung lainnya. Saya menyampaikan materi sebagaimana yang telah tertuang dalam RPS dan di-share kepada mahasiswa 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai, agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap materi yang disampaikan pada perkuliahan. Kemudian saya juga meminta mahasiswa untuk mencari referensi juga terhadap tambahan sesuai dengan bahan-bahan yang dicantumkan dalam RPS guna menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan membuat suasana kelas menjadi hidup dan aktif. Untuk interaction, pada mata kuliah ini, saya melibatkan mahasiswa untuk membahas isu-isu terkini di bidang hukum dan menghubungkan dengan materi perkuliahan. Pada pembelajaran ini, saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Dengan demikian, mahasiswa terbiasa menyampaikan pendapat hukum berdasarkan kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang mereka amati.
Kemudian, didiskusikan di kelas dengan memastikan semua mahasiswa berpartisipasi secara aktif pada proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah assessment ataupun sistem penilaian. Yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, analisis kasus individu dan kelompok, presentasi di kelas, penyusunan makalah, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen interaktif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning. Saya menggunakan metode case-based learning dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan studi kasus nyata atau simulasi sebagai sarana untuk menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah. Metode ini menekankan pada kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pengambilan keputusan mahasiswa. Dengan metode ini, mahasiswa dirangsang untuk menganalisis kasus hukum yang sesuai dengan subjek hukum, serta membuat argumentasi hukum yang komprehensif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku-buku referensi karya ahli yang sesuai dengan bidang keilmuan hukum perdata, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perdata dengan materi pada pertemuan keempat tentang pengertian dan ruang lingkup subjek hukum. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa ibu yang cantik dan ganteng pada pagi hari ini? Baik ya. Soalnya kelihatannya glowing semua nih pada pagi hari ini. Harus semangat ya. Oke, sebelum masuk perkuliahan, ibu ada pantun supaya kalian semakin ceria kuliahnya. Oke. Oh, belum cakepnya. Oke. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Tidak lupa membeli kain sutra. Selamat pagi para mahasiswa. Mari kita mulai kuliah hukum perdata. Baik, untuk hari ini ibu lihat dulu daftar hadir. Kita isi dulu daftar hadirnya ya. Ada yang nggak datang? Ada? Siapa yang nggak datang? Dora yang nggak datang. Oh, oke. Apa? Siapa ya ibu? Cek aja deh. Nanti silakan diisi daftar hadirnya ya. Oke, nih. Tadi Rizky nggak hadir ya? Karena sakit? Oh, oke. Silakan isi daftar hadirnya ya. Oke. Baik, sebelum masuk materi yang baru, Ibu udah kirim RPS di Google Class Meeting. Udah dicek tadi malam? Udah dicek. Udah dilihat bahan materi untuk hari ini? Oke, udah. Minggu lalu kita udah membahas terkait dengan materi sumber-sumber hukum perdata, yaitu pada pertemuan ketiga. Nah, hari ini adalah pertemuan keempat. Nah, kita akan membahas tentang pengantar subjek hukum, gitu. Udah baca kan materi yang di Google Class Meeting yang Ibu kirim? Sudah download juga, dan teman-teman juga sudah mencari referensi tambahan selain yang Ibu kirim. Oke, langsung saja kita mulai pada kuliah hari ini. Silakan diisi ya daftar hadirnya. Oke, baik. Sebelum perkuliahan dimulai, Ibu mau nge-share video dulu supaya teman-teman punya materi tambahan atau gambaran untuk mata kuliah pengenalan subjek hukum dalam hukum perdata yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan menyaksikan. Hukum perdata. Perdata teman-teman memiliki siapa saja yang bisa memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Dalam hukum perdata, mereka disebut sebagai subjek hukum.
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum menjadi pelaku dalam setiap hubungan hukum. Dalam hukum perdata, subjek hukum terdiri dari dua. Pertama, manusia atau non-memiliki persut. Kedua, badan hukum atau persut. Manusia menjadi subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan badan hukum adalah organisasi yang diakui oleh hukum, seperti PT, yayasan, atau koperasi. Tidak semua subjek hukum cakap melakukan perbuatan hukum. Contohnya, anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum. Misalnya, Amanda berusia 15 tahun menjual motor milik ayahnya kepada Budi yang berusia 30 tahun. Apakah perjanjian ini sah menurut hukum? Sekarang, gunakanlah untuk menjawab, apakah Amanda termasuk subjek hukum? Apakah ia cakap hukum? Apa akibat hukumnya? Ingat, hai bukan sumber keterangan mutlak. Tugas kalian adalah menganalisis dan mengkritisi jawaban tersebut berdasarkan hukum perdata. Sehingga AI dapat menjadi media pembelajaran yang memudahkan dan bermanfaat bagi teman-teman. Namun, tetap menambah sumber referensi lainnya, tetap kritis ya. Baik. Nah, barusan telah diputar video tentang pengenalan subjek hukum. Apa kira-kira dari video 2 menit tersebut yang dapat teman-teman ambil intisarinya sehingga menambah wawasan, kemudian dapat kita diskusikan pada hari ini? Terkait dengan pengenalan subjek hukum. Pernah dengar kata subjek hukum? Pernah ya, tapi belum pernah diberi materi terkait dengan subjek hukum secara komprehensif ya. Nah, pada mata kuliah hari ini materi yang akan disampaikan pada semester pada pertemuan keempat ini adalah pengenalan subjek hukum. Oke. Tujuan dari mata kuliah materi subjek hukum ini adalah untuk memahami siapa yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Nah, kita flashback sedikit nih. Hukum itu kan aturan yang dibuat oleh penguasa ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki sanksi. Nah, jadi kalau secara umum, hukum itu tujuannya adalah untuk mengatur warga negaranya. Nah, dalam hal ini kita mempelajari tentang subjek hukum. Artinya apa? Siapa pelaku yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Nah, apa itu subjek hukum? Nih, saya lihat ya. Nah, subjek hukum adalah setiap pihak yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, paham maknanya apa? Paham ya? Paham bahwa setiap subjek hukum itu melekatlah kepada mereka hak dan kewajiban. Pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum. Apa saja perbuatan hukum? Masih ingat? Asih, perbuatan hukum perdata yaitu melakukan transaksi jual beli, melakukan perbuatan sewa menyewa, melakukan perbuatan mewarisi. Itu termasuk dalam kegiatan dalam hukum perdata. Nah, ciri-cirinya sebagaimana yang terlihat di sini adalah memiliki hak, misalnya hak milik, kemudian memiliki kewajiban, misalnya membayar utang piutang. Nah, dan dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau sengketa. Intinya, subjek hukum itu menerangkan bahwa siapa sih dalam perbuatan hukum ini yang menjadi pelaku dalam kegiatan hukum tersebut. Gitu. Contoh kecilnya aja. Nah, apa kira-kira peristiwa hukum yang terjadi di sekeliling kita? Contohnya, pelanggaran apa contohnya?
Pencurian. Nah, terjadi pencurian sepeda motor misalnya. Nah, tentu ada pelaku dong, ya kan? Nah, pelaku di sini itu adalah si subjek hukumnya ini. Gitu. Kemudian, subjek hukum itu adalah di dalam sistem hukum kita terbagi menjadi dua. Nah, apa saja dan siapa saja yang menjadi subjek hukum? Nah, nih, jenis-jenis subjek hukum. Yang pertama ada manusia atau naturalistic person. Yang kedua ada badan hukum atau reh person. Nah, kalau manusia, ini siapa namanya? Tegar. Tegar adalah manusia selaku subjek hukum. Yang ini namanya? Adit. Nah, Adit adalah pelaku yang merupakan adalah subjek hukum manusia. Yang kemudian kedua adalah badan hukum. Badan hukum itu apa dan siapa? Mengapa dia dikatakan sebagai subjek hukum? Nah, badan hukum adalah korporasi yang dibuat oleh manusia, tapi dia dapat melakukan kegiatan sama halnya seperti manusia. Apa perbuatannya? Memiliki harta kekayaan, melakukan kegiatan gugat-menggugat di pengadilan, kemudian mempertanggungjawabkan harta kekayaan tersebut. Nah, makanya badan hukum itu diperlakukan seolah-olah adalah sama seperti manusia. Nah, mana yang badan hukum? Tahu badan hukum itu yang mana? Tahu ya, udah di-share ya, bahwa badan hukum itu ada perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, yayasan. Nah, itu adalah badan hukum gitu. Ya. Nah, kalau manusia pribadi adalah Tegar manusia pribadi, Rizky manusia pribadi. Subjek hukum itu ada dua jenis, manusia dan badan hukum. Ya, besarin suaranya, manusia dan hukum. Manusia pribadi adalah nih naturalistic person. Nah, yang dapat dilekati hak dan kewajiban. Apa contohnya hak dan kewajiban? Tegar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo. Tegar memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran ilmu yang baik dari dosennya, kemudian memiliki kewajiban. Berupa apa kewajibannya? Membayar SPP, mematuhi peraturan yang ada di fakultas secara universitas gitu. Nah, kemudian badan hukum pun sama, memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Apa contohnya? Di dalam perseroan terbatas itu, teman-teman tahu ada yang namanya NPWP perusahaan perseroan. Nah, itu adalah salah satu kewajiban perseroan tersebut gitu. Kalau haknya apa? Haknya memperoleh perlindungan hukum dari negara gitu. Jadi masing-masing manusia dan badan hukum sama-sama memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Tuh. Next. Nah, manusia pribadi. Nih, pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Nah, namun pengecualian dapat dilihat dari pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan anak itu menghendaki. Nah, mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Contoh, menjadi ahli waris. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya manusia pribadi, kapan dia sudah bisa melekat hak dan kewajiban itu kepada dia? Sejak lahir dia sudah melekat hak dan kewajiban gitu. Kemudian ada pasal 2 pengecualian bahwa janin kalau dia dalam kandungan ibunya, dia tuh sudah terhitung menjadi subjek hukum dan bisa melakukan perbuatan hukum. Apa perbuatan hukumnya? Yaitu menjadi ahli waris gitu. Kan anak di dalam kandungan nggak bisa melakukan kewajiban, nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar SPP, tapi dia bisa menjadi ahli waris. Oke. Kemudian, nah
berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum. Nah, pada pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan orang kematian hak perdatanya. Apa maksudnya? Bahwa teman-teman, siapa namanya yang cantik? Liza. Liza ini adalah sejak lahir memiliki kewarganegaraan, memiliki barangkali dari orang tuanya harta kekayaan gitu. Namun pada suatu waktu ada kejadian naas misalnya pada Liza yang menyebabkan Liza ini mungkin berurusan dengan hukum gitu. Nah, amin-amin ya. Nah, tapi walaupun demikian, tidak ada satupun hukuman ataupun kejadian yang bisa merampas hak perdatanya Liza tersebut. Contohnya kayak tadi, mentang-mentang dia berurusan dengan hukum, dia nggak boleh menjadi ahli waris. Nah, itu nggak bisa. Atau mentang-mentang dia menjadi berurusan dengan hukum, dianya harta kekayaannya dirampas oleh negara misalnya. Dia nggak bisa lagi menjadi pemilik gitu. Itu nggak bisa gitu. Atau kayak misalnya sudah melakukan perbuatan hukum yang kayak dihukum selama di penjara, terus istrinya tidak lagi menjadi status perkawinan sebagai seorang istri, terikat suami istri. Nggak ada orang karena dia di penjara lantas dia demi hukum bercerai dari istrinya, kecuali memang permintaan dari istrinya yang ingin dia bercerai, ya kan? Gitu. Nah, ternyata teman-teman, tadi kan manusia itu bisa menjadi subjek hukum mulai dari dia sejak dilahirkan sampai dia meninggal gitu. Namun, tidak semua manusia itu cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Apa itu cakap hukum? Tahu cakap hukum itu apa? Cakap itu paham ya? Nah, dia memahami untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Artinya, seorang manusia, dia telah mengetahui dan memahami perbuatan hukum yang dilakukannya, serta akibat hukum bila mana perbuatan tersebut adalah sesuatu yang melanggar atau suatu kejahatan. Nah, dia bertanggung jawab dan dia mengetahui perbuatannya tersebut ada konsekuensi. Nah, begitu. Jadi tidak semua manusia itu cakap dalam berbuat hukum. Tidak semua mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, yang cakap hukum adalah orang yang telah dewasa, kemudian tidak berada Ibu mau nanya dulu, dewasa itu apakah sama menurut pengertian secara hukum atau secara menurut kita? Karena kita kalau merasa SMA itu kan udah dewasa ya. Ya, nggak bisa lagi diperlakukan kayak anak kecil kalau udah SMA gitu. Padahal kalau dari hukum perdata, anak itu adalah sebelum berusia 21 tahun menurut KUH Perdata. Nah, kalau ini cakap berarti kalau udah 18 tahun atau menikah, kemudian tidak berada di bawah pengampuan. Apa maksudnya di bawah pengampuan? Barangkali ada orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian dia harus diawasi, kemudian dia memiliki wali. Nah, maka wali tersebut yang melakukan perbuatan hukum. Nah, akibat hukum perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan. Nah, jadi barangkali adalah orang-orang yang belum cakap hukum ini telah membuat suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Nah, akibat hukumnya apa? Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, kemudian teman-teman, badan hukum. Nah, tadi kan badan hukum ada, ingat nggak? Perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Nah, badan hukum itu subjek hukumnya buatan yang diakui oleh hukum memiliki hak seperti manusia. Artinya apa? Misalnya tadi Tegar selaku pribadi manusia berbeda dengan Tegar selaku perwakilan dari perusahaan. Tegar seorang direktur PT Angin Ribut misalnya. Nah, artinya Tegar ini memiliki kapasitas untuk menjadi perwakilan suatu badan hukum, bukan sebagai Tegar pribadi. Nah, itu makanya badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab layaknya seperti manusia, tapi diwakili oleh manusia.
Nah, ciri-cirinya memiliki kekayaan terpisah dari pendirinya. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut dalam mata kuliah hukum perseroan terbatas. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Pernah dengar suatu perseroan terbatas digugat ke pengadilan? Nah ya. Nah, oke. Dan digugat itu juga pernah. Barangkali melakukan perbuatan melawan hukum. Tuh. Lalu kesimpulannya adalah subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, intinya ini ya teman-teman, subjek hukum itu adalah pelaku atau pihak yang dapat dibebankan hak dan kewajiban. Kemudian terdapat dua jenis, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai natural person yang secara pribadi individunya, kemudian kalau badan hukum diwakili oleh manusia tersebut. Lalu tidak semua subjek hukum cakap melakukan perbuatan hukum. Mengapa? Karena ada orang-orang yang dikategorikan tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki pertanggungjawaban hukum. Oke, barangkali dari materi kita hari ini ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau bertanya? Kayaknya ada yang mau tunjuk tangan tadi mau bertanya. Saya, Bu. Ah ya, silakan. Ini bertanya, Bu. Apakah semua orang dapat melakukan perbuatan hukum? Oke, apakah semua orang dapat melakukan perbuatan hukum? Nah, gimana teman-teman? Apakah semua orang dapat melakukan perbuatan hukum? Ingat nggak? Tidak. Kenapa? Karena tidak semua memiliki kecakapan hukum. Good. Tidak semua orang memiliki kecakapan hukum. Karena ada orang-orang tertentu. Yang mana tadi? Anak kecil, orang yang di bawah pengampuan, gila, memiliki gangguan mental. Nah, oke, next. Tadi ada satu lagi kayaknya yang tunjuk tangan tadi. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Sejak kapan manusia menjadi subjek hukum? Sejak kapan manusia menjadi subjek hukum? Ada yang ingat dari tadi Ibu jelasin materinya? Oke, dari sejak dia dilahirkan dia sudah menjadi subjek hukum. Namun ada pengecualian bahwa anak yang dalam kandungan ibunya dianggap telah pernah lahir kalau kepentingan anak itu menghendaki. Karena perbuatan apa yang menghendaki anak itu dihitung sebagai subjek hukum? Yaitu perbuatan mewarisi. Oke? Ibu pikir untuk materi hari ini cukup ya? Cukup. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti materi pengenalan subjek hukum. Karena materi subjek hukum ini akan terus dipakai untuk mata kuliah selanjutnya, mata kuliah yang lebih atas lagi. Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas atensinya mahasiswa Ibu yang ganteng dan cantik. Oke, barangkali itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Daftar hadirnya sudah selesai dan dapat dikumpulkan. Untuk materi selanjutnya akan Ibu kirim di Google Meet. Kemudian tolong diakses ya untuk mengetahui materi untuk minggu depan. Oke, Ibu pikir cukup dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perdata, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muara Bungo. Video ini digunakan untuk salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD Dikti UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.